Selamat siang, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sinta Angelina Seldis, NIM 2018-017-048. Saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, dan Profitabilitas terhadap Manajemen Laba dengan tema Kualitas Audit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan yang melatar belakangi penilaian ini adalah fenomena tentang praktik manajemen laba saat ini menjadi isu yang paling sering dijumpai yang disebabkan adanya bentuk kesalahan dan kelalaian dari subjek manajemen keuangan itu sendiri yang secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun faktor eksternal. Salah satu kasus manajemen laba yang baru-baru ini ditemukan praktik manajemen laba di sebuah perusahaan PT Inovasi Infracom Tbk. Pihak otoritas bursa belum akan membuka penghentian suspend perdagangan saham PT Inovasi Infracom Tbk karena laporan keuangan INVS yang dilaporkan harus kembali direvisi untuk kedua kalinya. Bursa Efek Indonesia menemukan indikasi salah saji dalam laporan keuangan INVS periode 2014. Dalam keterbukaan informasi INVS bertanggal 25 Februari 2015, ada 8 item dalam laporan keuangan INVS yang harus diperbaiki. Selain itu, BEI juga menyatakan manajemen INVS salah saji item pembayaran kas kepada karyawan dan penerimaan pembayaran bersih utang pihak berelasi dalam laporan arus kas. Yang berikut riset utama dalam penelitian ini adalah penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lestari 2019 dengan judul penelitian Pengaruh Perencanaan Pajak atau Tax Planning, Kualitas Audit, dan Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba, studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penghilangan variabel independen yaitu perencanaan pajak tax planning dan kepemilikan institusional dan menambah variabel independen kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Yang berikut teori utama atau grand theory. Teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnisnya yang dilakukan dalam perusahaan. Teori tersebut berakar dari sinegri teori ekonomi, teori keputusan sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang atau prinsipal, yaitu investor, dengan pihak yang menerima wewenang, yaitu agen, yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerjasama. Untuk menilai kinerja manajemen, pemegang saham dapat menggunakan dua ukuran internal dan eksternal. Ukuran kinerja manajemen internal adalah laba dan ukuran eksternalnya adalah harga saham. Makin tinggi laba, harga saham, dan makin besar dividen, maka agen dianggap berhasil atau berkinerja baik sehingga layak mendapat insentif yang tinggi. Yang berikut kerangka pikir. Kepemilikan manajerial X1 berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Yang kedua, ukuran perusahaan X2 berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Yang ketiga, kualitas auditor X3 berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Yang terakhir, profitabilitas X4 berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Yang berikut hipotesis. Penelitian yang dilakukan oleh Arianti 2018 menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan penelitian yang dilakukan Wirakusuma 2018 menyatakan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sehingga untuk hipotesis pertama, peneliti mengambil hipotesis bahwa H1 kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Yang berikut penelitian yang dilakukan Santi 2018 menemukan hasil yang negatif antara ukuran perusahaan dan manajemen laba.
sehingga H2 ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Penelitian yang dilakukan oleh Santi dan Daljono 2018 menyimpulkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, sehingga H3-nya yaitu kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Penelitian yang dilakukan Gunawan et al. 2018 dan Sari 2018 menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sehingga H4-nya itu profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Yang berikut definisi operasional. Penelitian ini menggunakan 1 variabel terikat dan 4 variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen laba. Sedangkan untuk variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial X1, ukuran perusahaan X2, kualitas audit X3, dan profitabilitas X4. Metode penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2020. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode purpose sampling. Sekian dan terima kasih.